Tahu gak, puluhan tahun lalu Indonesia digemparkan dengan berita seorang pria parubaya yang membunuh 37 orang dalam waktu 24 jam. Dan inilah kisah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wirjo di tahun 1987. Pria ini bernama Wirjo, dikenal sebagai pribadi yang temperamental dan angkuh. Tetangga yang hidup berdampingan dengan Wirjo mengaku takut karena Wirjo sering terlihat marah-marah. Ia juga sering kepergok mabuk-mabukan dan beberapa kali terikat hutang karena berjudi. Tidak ada satupun yang berani menegur perilaku Wirjo. Pasalnya, sekali ditegur, ia akan pulang ke rumah untuk mengambil celuritnya dan menghampiri warga yang berani melawannya. Wirjo sendiri adalah sosok yang hidupnya berkecukupan. Bahkan setelah ditinggal kedua orang tuanya, ia mendapatkan harta warisan yang cukup melimpah. Namun kabarnya, semua uang peninggalan keluarganya habis dipakai hobi haramnya itu. Kisah Wirjo tidak berhenti di situ. Menurut laporan warga pada masa itu, tingkah laku Wirjo semakin hari semakin parah. Bahkan suatu hari, amarahnya memuncak dan mendorong Wirjo untuk membunuh seorang anak berusia 4 tahun yang sedang main di depan rumahnya. Saat itu, Wirjo menyabet leher anak itu menggunakan celurit sampai hampir putus. Belum merasa puas, Wirjo pun kembali berulah dan membunuh istri tetangganya, Maskur. Wanita malang tersebut menderita nasib yang sama dengan korban sebelumnya. Lehernya disayat celurit dan ia pun tewas di tempat. Tidak berhenti sampai di situ. Wirjo pun melanjutkan aksi kejinya dan membantai lebih dari 30 orang. Korban Wirjo diantaranya adalah petani, siswa SMP, anggota Kamra, dan beberapa orang yang ia temukan di jalan. Konon, situasi di Banyuwangi pada saat itu begitu genting. Mayat dengan sayatan di leher bergeletakan hampir di setiap sudut jalan. Merasa terancam, banyak warga Banyuwangi yang melaporkan tindakan Wirjo ke polisi. Lalu, tim Polsek Banyuwangi pun melakukan investigasi mendalam dan berhasil menemukan Wirjo. Sayangnya, Wirjo ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kabarnya, Wirjo bunuh diri menggunakan sabuk yang ia gantung ke leher. Perasaan warga pun seketika campur aduk. Pada satu sisi, mereka merasa lega bahwa Wirjo sudah tiada. Namun, mereka juga geram karena Wirjo kabur dari sistem hukum yang sah dan menghindari hukuman dengan bunuh diri. Dan itulah cerita singkat tentang Wirjo, seorang pembunuh yang menghabisi puluhan nyawa dalam waktu 24 jam.